Video tersebut merupakan salah satu contoh gangguan sistem saraf pada manusia, yaitu epilepsi atau AYAN. Penyakit AYAN atau epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Kondisi tersebut lantas menyebabkan penderitanya mengalami kejang di sebagian atau seluruh tubuh secara berulang. Seperti diketahui, terdapat neuron atau sel-sel saraf di dalam otak yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel saraf ini akan saling berkomunikasi menggunakan input listrik. Pada kasus penyakit AYAN atau epilepsi, kejang terjadi saat input listrik dihasilkan secara berlebih. Berdasarkan jenisnya, kejang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kejang parsial. Kejang parsial adalah ketika otak mengalami gangguan hanya sebagian saja. Kejang ini juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejang parsial simpel, kejang yang tidak membuat penderitanya kehilangan kesadaran. Kemudian ada kejang parsial kompleks. Terkadang kejang ini dapat mempengaruhi kesadaran penderitanya. Yang kedua ada kejang umum. Pada kejang umum atau menyeluruh, gejala terjadi pada sekujur tubuh. Faktor resiko penyakit AYAN epilepsi. Yang pertama ada usia, yang kedua genetik, dan yang ketiga ada cedera pada kepala. Cara mencegah penyakit AYAN atau epilepsi. Yang pertama dengan cara berolahraga secara rutin, yang kedua banyak minum air putih, dan yang ketiga mencukupi waktu tidur dan istirahat. Di sini, saya akan menjelaskan gangguan pada sistem hormon yaitu diabetes. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran tubuh. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius, menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Contohnya organ seperti jantung, ginjal, saraf, dan mata. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes 1, jenis ini adalah penyakit autoimun, artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Diabetes tipe 2, pada jenis diabetes ini, tubuh tidak membuat cukup insulin atau sel-sel pengidap diabetes 2 tidak akan merespon insulin secara normal. Dan penyebab diabetes yaitu karena ada
Dari video di atas, kami akan menjelaskan salah satu gangguan dari sistem indera, yaitu indera penglihatan, contohnya kebutaan. Mata buta adalah kondisi seseorang yang tidak dapat melihat sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh mulai dari cedera hingga kondisi yang berdampak pada hilangnya kemampuan melihat seseorang. Mata buta dibagi menjadi dua, yaitu mata buta parsial dan mata buta menyeluruh. Gejala mata buta yaitu 1. Mata terasa sakit, 2. Mata merah dan penglihatan kabur. Cara mengobati mata buta yaitu dengan cara jika mata buta disebabkan oleh katarak, maka solusinya ialah melakukan operasi. Dan jika mata buta tersebut terjadi karena infeksi atau inflamasi, maka cara mengatasinya dengan mengobati dengan obat tetes atau pil. Dere. Sini, Dere. Ya. Overdosis terjadi saat seseorang mengonsumsi obat-obatan atau jenis narkoba tertentu secara berlebihan alias melebihi dosis yang dapat diterima tubuh. Biasanya, kondisi ini akan mendatangkan efek samping hingga keracunan bahkan kematian pada siapa saja yang mengalami hal ini. Ciri-ciri overdosis yaitu suhu tubuh naik atau bahkan turun drastis, detak jantung melambat atau tidak menentu, kesulitan bernapas, pernapasan dangkal hingga henti napas, gangguan penglihatan, tekanan darah naik atau bahkan turun drastis, hilang kesadaran misalnya jadi merasa sangat mengantuk, bingung bahkan koma. Efek overdosis bisa beragam, mulai dari yang ringan dan bisa hilang dengan sendirinya seiring sistem metabolisme tubuh hingga efek yang berat dan butuh penanganan medis. Cara mengobati overdosis salah satunya dengan membersihkan jalan napas atau memasukkan tabung pernapasan ketika ada masalah dengan pernapasan. Yang kedua, menginduksi muntah untuk mengeluarkan zat dari perut, memompa perut untuk mengeluarkan zat dari perut, memberikan cairan infus untuk membantu mempercepat pembuangan zat dari tubuh.